Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya peserta Laksar dari Pemerintah Kabupaten Malinau, Angkatan 41. Podcast kali ini saya akan membawakan mengenai pelayanan publik. Salah satu fungsi ASN adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, ASN wajib memberikan pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Selain itu, pelayanan publik juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Selanjutnya, beberapa contoh jenis barang atau jasa publik. 1. Udara bersih. 2. Jaminan keamanan TNI dan Polri. 3. Pelayanan pendidikan. 4. Keterbukaan informasi. Selanjutnya, mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Karena dengan adanya kegiatan monopoli, maka tidak akan ada keadilan bagi produsen untuk memasok barang dengan kesempatan yang sama. Contohnya, seperti produk beras, hanya satu produk beras saja yang diperjualbelikan dengan harga tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu secara ekonomi tidak akan dapat memenuhi. Selanjutnya, jelaskan maksud barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusibilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan eksklusibilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkan. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Selanjutnya, consumption. Consumption dalam barang atau jasa adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Consumption terbagi menjadi dua, yaitu 1. Consumption barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama disebut joint consumption. 2. Consumption barang atau jasa yang bersifat privat disebut individual consumption. Selanjutnya, jelaskan karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA menjadi NPM, kemudian menjadi New Public Service. Paradigma pelayanan OPA menaruh perhatian pada fokus pemerintah pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah muncul mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik, yaitu NPM. Pada masa NPM, pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Karena itu, pelayanan rumah sakit yang dulu berpihak kepada masyarakat dan cenderung gratis atau murah berubah menjadi pelayanan yang harus mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup mahal. Hal ini membuat banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar lebih memilih untuk mengobati penyakitnya sendiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncullah paradigma New Public Service atau MPS, di mana negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis, sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahnya. Selanjutnya, perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang barang bersifat publik, barang bersifat semi-publik,
dan memiliki eksternalitas. Selain itu, akses warga terhadap pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara. Sedangkan pelayanan privat adalah pelayanan yang bersifat barang privat. Selain itu, akses warga terhadap pelayanan privat merupakan tanggung jawab warga. Selanjutnya, menurut pendapat saya sebagai seorang ASN, memang seharusnya berkontribusi dalam pelayanan publik, karena pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari seorang ASN. Selanjutnya, perbedaan etiket dan etika. Perbedaan etiket dan etika adalah etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Selanjutnya, dasar-dasar etika dalam pemberian pelayanan publik menurut Alam 1989, Simongkir 1982, yaitu 1. Politeness, 2. Respectful, 3. Attentive, 4. Kooperatif, 5. Tolerance, 6. Informality, 7. Self-control. Selanjutnya yang terakhir, jelaskan tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Manfaat etiket dalam pelayanan publik menurut Alam 1989, Simongkir 1982 ada 4, yaitu 1. Komunikatif adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. 2. Atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. 3. Respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. 4. Self-confidence adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Itulah penjelasan singkat saya mengenai pelayanan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.